Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar pagi hari ini? Oke? Luar biasa, mantap. Pagi hari ini kita akan menyanyikan satu lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, pagi hari ini ibadah kita sekolah minggu akan kita mulaikan. Namun sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin doa pembukaan oleh Encik Wina. Adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk kita berdoa. Kunci tangan, tutup mata. Apa Encik Wina bilang, adik-adik ikuti, Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sayang kepada kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah. Tuhan Yesus berkati kami. Dari awal ibadah sampai akhir. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ku Istimewa. Namun sebelumnya, Encik minta adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. Siapa, tapi ku hanya
Masih semangat toh? Karena kita akan menyanyikan lagu Big or Small. Adik-adik, tempat perlindungan dan kekuatan kita hanya ada di mana? Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu, Encik minta kita akan menyanyi bersama-sama, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Adik-adik sayang, masih suka memuji Tuhan toh? Masih. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Hanya Dekat Allah Saja, Aku Tenang. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya Encik minta adik-adik siapkan dulu Alkitab.
siapkan hati dan pikiran, dan jangan lupa duduk manis, karena kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan cerita dari Encik Penatua Olivia Waworuntu. Namun sebelumnya, kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang Cici Olive ada di rumahnya. Rumahnya siapa? Rumahnya Kakak Kama. Say hi. Kakak Kama say hi. Sama adik Melo. Say hi. Say hi Melo. Bilang hai teman-teman. Kakak Kama juga. Say hi teman-teman. Nah, sekarang kita mau duduk manis untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Itu Kakak Kama sudah pegang Alkitab. Adik Melo mau duduk? Tidak. Kakak Kama kasih contoh ke adik Melo gitu. Kita mau baca di kitab Lukas. Lukas itu ada di Perjanjian Baru. Nanti Mama Kama coba tolong bukakan. Kitab Injil Lukas pasal 15. Kalau 15 itu angka 1 dan 5. Coba cari mana angka 1 dan 5. Mana? Dapat tidak? Ada? Dapat. Coba tunjuk. Yang mana? Oh, kasih tunjuk ke teman-teman. Ini. Ya, Lukas 15 ayat 11. Nah, sekarang cari angka yang kecil. Tulisnya 1 dan 1. Nah, ada di mana itu? Pintar, good job. Ayat 11 sampai 32. Mobil. Iya. Nah, pembacaan kita hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Judulnya, coba Kakak Kama bisa baca judulnya. Kuat-kuat supaya teman-teman di rumah bisa dengar. Perumpamaan. Hilang. Jadi judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu
lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bina Anak Pelajaran 20 Minggu, tanggal 16 Mei tahun 2021. Tema, Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Judul, Ayah Terbaik. Penekanan, Allah Bapa tetap mengasihi dan mengampuni anak-anak yang mau datang dan mencari Tuhan. Bacaan Alkitab, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Ayat hafalan, Lukas pasal 15 ayat 31. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kamu pernah lihat babi? Dia di Ambon. Nah, di Ambon pernah lihat babi itu di kurungannya tempat seperti apa? Tanyai pakai dengan besi. Ada batu bata ditumpuk-tumpuk baru pakai besi. Baru di dalamnya ada babi, ada berapa? Banyak. Ada banyak. Oh, banyak. Baru babi itu dia injak-injak apa? Tanah atau sama kayak begini? Dia injak Hah? tanah. Tanah, lumpur toh. Baru dia makan di mana? Tempat makannya ditaruh di mana? Kalau bilang makanan. Dia ada tempat makanan di dekat situ toh. Baru makanannya seperti apa? Makanan sisa. Makanan sisa, kasihan. Kira-kira kalau dikasih makanan sisa, kamu mau makan? Tidak mau. Kan itu makanan buat apa? Babi. Buat babi. Ih. Tapi karena ini si bungsu sudah lapar sekali, dia sudah ingin makan. Dia lihat-lihat itu babi. Dia bilang begini, aduh, saya jadi ingat waktu dulu saya tinggal di rumah bapakku. Di rumah bapakku tidak pernah lihat seperti ini. Saya selalu banyak uang. Makanan dikasih enak-enak. Baju dikasih yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, punya semua. Apa yang saya minta bapak pasti kasih. Baru dia teringat, dia sadar kalau apa? Dia sudah bikin sedih bapaknya. Dengan dia pergi bawa semua harta. Dia teringat bapaknya, dia rindu bapaknya, dia ingat. Tapi kalau dia mau pulang, dia pingin pulang ke bapaknya, tapi dia tidak enak. Dia bilang begini, nanti bapak pasti marah sama saya. Hah? Tapi akhirnya karena dia sudah kangen sekali bapaknya, dia pulang pergi cari bapaknya. Dia sampai bilang begini, biar nih waktu saya pulang, kalau bapak tidak mau terima saya, biar saya mau bekerja saja di rumah bapak. Toh, dia bilang begitu. Bagaimana rasanya kalau kamu pulang tapi jadi tukang bersih-bersih saja di rumah? Saya rumah saya bisa dia menyetel dan menyapu. Iya, cuma jadi begitu. Tidak bakal disayang-sayang. Dia bilang, biar begitu saja, nggak apa-apa. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kamu tahu, waktu dia mau pulang, masih dari jauh dia berjalan, bapaknya sudah lihat. Itu si bungsu datang. Dia pikir, si bungsu pikir bapaknya mau marah ke dia. Dia sudah takut, dia sudah siap-siap mau dapat marah ini. Aduh, mau dapat marah ini. Ternyata apa kamu tahu? Bapaknya bilang, dia panggil semua pelayan-pelayannya. Dia suruh pelayan-pelayannya apa? Bawa kemari baju yang paling bagus. Siapkan makanan yang enak-enak. Buat siapa? Buat anaknya yang bungsu. Karena dia bilang apa? Karena anakku yang hilang sudah kembali. Baru dia datang peluk, itu dia punya anak yang bungsu. Si bapak datang peluk, si anaknya yang bilang, bapak minta maaf, saya sudah bersalah, saya sudah meninggalkan bapak. Tapi bapaknya bilang, tidak apa-apa anakku. Ya, ayahnya berkata, karena yang tadi kita baca ada di Alkitab. Dia bilang begini, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi dia bersuka cita. Dia senang sekali anaknya kembali. Tadinya pikir mau dapat marah, tapi ternyata dia disambut dengan
dengan baik, disayang sama bapaknya. Jadi ternyata selama ini walaupun dia sudah bikin salah, tapi bapaknya masih sangat mengasihi dia. Nah, kalau Kama yang sulung toh, baru Melo yang bungsu. Pernah tidak waktu itu mama atau papa kasih sesuatu ke Melo, baru Kama tidak dapat? Pernah? Kira-kira Kama sedih atau senang? Sedih. Sama kayak cerita yang tadi di Alkitab. Si sulung itu marah-marah, dia bilang begini ke bapaknya, "Papa, kenapa itu adik yang nakal, pemalas, selalu bikin salah? Dia sudah pergi kasih tinggal kita, dia balik lagi, baru bapak kasih dia pakaian yang bagus, kasih dia makan makanan yang enak, bikin pesta buat dia." Marah ternyata si sulung. Tapi bapaknya bilang apa? Tahu tadi bapaknya bilang apa? Bapaknya bilang begini, "Anakku, tidak boleh marah. Justru sebagai kakak harus senang. Karena adik yang tadinya hilang sudah kembali. Kalau Kama senang tidak? Kalau Melo senang? Kalau Melo kembali, Kama senang? Senang. Kalau Melo senang, Kama senang tidak? Senang juga tuh? Iya. Iya. Baru habis itu bapaknya bilang begini ke dia, "Kan semua ini juga adalah milikmu. Milikku adalah milikmu juga. Kita harus bergembira bersama-sama. Jadi mau yang kakak atau yang adik harus saling berbaikan. Dan kalau ada apa-apa, mau yang adik ataupun yang kakak, dua-duanya minta kepada Bapak. Kira-kira Bapak mau kasih atau tidak? Mau kasih karena Bapak sayang kepada siapa? Kama dan Melo, sama seperti Tuhan Yesus yang sayang kepada kita semua. Puji Tuhan. Nah, adik-adik juga yang di rumah, ingat, sama seperti cerita yang tadi kita sudah dengarkan sama-sama, bagaimana si bungsu yang sudah bersalah, dia takut, tapi ternyata Bapa masih sangat menyayanginya. Sama seperti kita semua, baik Inci maupun adik-adik semua yang ada di rumah, walaupun kita semua pernah berdosa, bersalah, melawan Tuhan, melawan orang tua, tidak dengar-dengaran, tapi kita punya Bapa yang selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu mau menjaga dan memberkati kita semua, karena Tuhan sangat mengasihi. Karena sangat apa? Mengasihi kita semua, mengasihi si Olive, mengasihi kakak Kama, mengasihi adik Melo. Semua Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kita tahu? Lewat hari-hari kita dapat berkat, tiap hari kita sehat-sehat. Kalau sakit kita berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Baru Tuhan Yesus kasih sembuh atau tidak? Kasih sembuh. Karena Tuhan Yesus sayang. Jadi sekarang Kama janji mau dengar-dengaran ke Mama dan Papa? Mau berjanji? Ya, mau rajin belajar? Mau rajin berdoa? Mau rajin baca Alkitab?
Pintar semua. Melo juga. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan belajar ayat hafalan. Oke, nanti kita baca sama-sama yang akan dipandu oleh Ci Aceh. Silakan Ci Aceh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Say hi. Shalom. 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 Say hi. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mendengarkan cerita kan? Sekarang adik-adik akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Enci Marce Pangalingan. Persilakan. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita akan menghafal ayat hafalan untuk minggu ini. Tetapi sebelumnya kita akan mereview ulang kembali ayat hafalan pada minggu lalu yang terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." 1 Timotius 4 ayat 12. Saat ini kita akan saksikan bersama cuplikan kiriman video dari anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18 yang bisa menghafal ayat hafalan pada minggu lalu. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau lemah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan, kita telah melihat anak-anak sekolah minggu yang telah menghafal ayat hafalan pada minggu lalu. Dan saat ini kita akan menghafal ayat hafalan secara bersama-sama untuk minggu ini. Ayo, ambil Alkitabnya, kita buka dalam Lukas 15. Lukas 15 adik-adik, ayat 31. Saudara apa? Enci ulang nih. Lukas 15 ayat 31. Saudara apa semua? Ya. Yang anak-anak besar, kalau ada DP-adik, bantu adiknya untuk bisa membuka Alkitab Lukas 15 ayat 31. Siap? Kita baca sama-sama. Pakai alamat dan tujuannya adik-adik. Kita mulai. 1, 2,
3. Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Lukas 15 ayat 31. Boleh adik-adik? Satu kali lagi kita baca ayat hafalan ini. Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Lukas 15 ayat 31. Nah adik-adik, itu ayat hafalan kita untuk minggu ini dalam Lukas 15 ayat 31. Semoga adik-adik yang bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini bisa menghafal ayat hafalan, dan enci-enci menunggu kiriman cuplikan video dari adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita masuk pada persembahan. Dan kita sekarang menyanyi bersama-sama persembahan kami. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Encik Pendeta Dorin Watania Sopamena. Mari kita bernyanyi bersama-sama, "Tuhan dengar doaku." Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa, kunci tangan, tutup mata, dan mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kembali lagi kami boleh disatukan dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun. Kami telah membaca Alkitab, kami pun juga telah mendengarkan cerita dari bagian Alkitab yang telah kami baca. Kami percaya sungguh Tuhan, di dalam pekerjaan Roh Kudus Engkau menghantar kami untuk dapat memahami dan mengerti tentang hidup sebagai anak-anak Tuhan. Engkau hadir sebagai Bapa yang sangat baik, yang sangat peduli dan memperhatikan kami sebagai anak-anak-Mu. Maka demikian pun juga kami sebagai anak-anak harus senantiasa taat, setia, dengar-dengaran, dan juga melakukan perintah dari Tuhan Yesus, sehingga di dalamnya kelimpahan berkat menjadi bahagian untuk kami nikmati. Kesuksesan dalam harapan dan cita-cita masa depan kami,
sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami pun juga telah memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk tahu mempersembahkan yang terbaik kepadamu Tuhan. Kuduskan dan berkati kami senantiasa di setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hidup masa depan kami sebagai anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18. Yang sementara ini pun juga kami mempersiapkan diri untuk ujian akhir di bangku sekolah dasar. Ataupun juga kami mempersiapkan diri untuk ada di tes akhir semester, kenaikan kelas, sehat kuat, kesetiaan kepentaran menjadi bahagian untuk kami nikmati. Dalam segala tanggung jawab yang telah Tuhan Yesus percayakan bagi kami. Agar kami boleh tampil menjadi anak-anak yang tetap diberkati oleh Tuhan, oleh karena kesetiaan yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami dapat lakukan di hidup ini. Dalam persekutuan ibadah sekolah minggu pun juga kami turut mendoakan mama, papa, oma, opa, kakak, adik kami yang tetap ada dalam pendampingan bersama kami di keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati mereka sekalian dan Tuhan tuntun bimbing setiap kehidupan yang mereka jalani setiap saat dan waktu. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, semuanya oleh karena kasih sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap memberkati kami semua, dan Tuhan tetap menuntun kami di kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ada dalam kelemahan sakit, ataupun juga mama, papa, kakak, adik kami, oma, opa. Kami percaya Tuhan Yesus sebagai Bapa yang baik akan memberkati akan kehidupan mereka, pelawatan kasih Tuhan nyata di hidup kami sekalian. Sehingga lewat obat-obatan, makanan, minuman, maka kekasih-kekasih kami disembuhkan. Oleh karena Tuhan Yesus sangat peduli dengan kami sekalian. Terima kasih Tuhan kalau sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami pun juga ada dalam rasa ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Terima kasih Tuhan, kalau kami yang boleh mengambil bagian bersama sebagai komisi guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat kolom 4, kolom 6, kolom 13, dan kolom 16. Kak Ivana dan kakak-kakak tim multimedia yang boleh ada dalam sukacita bersama lewat ibadah ini. Diberkatilah kami semua Tuhan dalam kerja kesaksian pelayanan kami. Kami berdoa untuk Enci Dr. Olive, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan sukacita dan kebahagiaan. Karena dia pun juga boleh mengambil bagian bersama untuk ada mengarahkan kami dalam persekutuan ibadah sekolah minggu di hari ini. Terima kasih Tuhan, seluruh keberadaan kehidupan kami semua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuntunan tangan kasih sayang Tuhan menjadi bahagian sukacita untuk kami nikmati setiap saat dan waktu. Kami mohon Tuhan Yesus, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Kuduskanlah kami semua, supaya kami tetap tampil menjadi anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Inangun, yang tetap setia dalam persekutuan beribadah, maupun setia dalam membaca Alkitab,
dan tetap setia dalam doa, agar hidup kami diberkati oleh Tuhan. Inilah kami yang datang berdoa dan bersyukur. Kami mohon kiranya perkenanan Tuhan menjadi bahagian untuk kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, sempurnakanlah doa kami saat ini dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Encik Pendeta, Encik panggil adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan dan lagu berkat anugerah Tuhan kita. Ibadah kita sudah selesai dan Encik berterima kasih karena adik-adik sudah bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dan di pagi hari ini Encik berpesan kepada adik-adik jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Oke adik-adik, sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Di hari Minggu datang. Dah.
Tuhan.